Menang
suka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kata yang langit berdiri. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi-Nya. Gunung berdiri, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami siap bersorak buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar Roh Kudus-Mu tetap mengalir Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat kami pulang kami boleh memperoleh kemenangan daripada Engkau. Kami siap Tuhan memuji-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Allah kita bangkit, Dia yang berkuasa. Kita mau bersorak buat Dia, amin. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat
Tuhan. Kaulah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau terus bersorak buat Engkau. Kami mau terus Tuhan bersukacita buat Engkau Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan kami adalah yang terbaik Tuhan yang Kau lakukan bagi kami Bapa. Kau tahu Tuhan, hati kami Tuhan saat ini. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami rindukan Tuhan, Kau lebih dulu tahu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semuanya Tuhan kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau rapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan, maksud dan tujuan Kau Tuhan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu yang menerangi kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Dia yang penolong kita, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong, Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
kasih Tuhan. Syukur bagimu Bapa, penolong yang setia, yang sanggup membuka jalan yang tertutup, yang sanggup memberi kekuatan bagi yang lemah, yang sanggup mengerjakan bagian yang terbaik bagi kami. Syukur, haleluya. Hanya Engkau Allah yang sanggup memberkati, yang membawa kami lebih dekat hari lepas hari kepadamu, tenggelam dalam hadirat-Mu Bapa. Mengalir dan mengalir berdiam di dalam hati kami, hingga kami menikmati hadirat-Mu melebihi segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, hingga kami boleh ada dalam bait Allah yang kudus, menikmati segala kasih karunia Allah, menikmati segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Hingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang jauh Engkau panggil untuk kami mendekat kepada Allah. Tanpa Tuhan kami berjalan di dalam kegelapan, tanpa Tuhan kami ada di dalam lembah yang kelam. Tuhan menghampiri kami dan membawa kami ke tempat yang terbaik, di mana berkat-berkat Allah disediakan bagi orang yang percaya, berharap, dan berseru dan memanggil nama-Mu. Engkau ada bagi kami, bahkan Engkau lebih dekat daripada baju yang kami kenakan. Engkau berdiam di dalam hati kami, Engkau berkarya dalam hidup kami, meneguhkan, memberi pengharapan, memberi penghiburan, memberi kemenangan, sehingga kami dapat berkata, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang sempurna, yang sanggup melakukan segala perkara menurut kehendak dan kedaulatan-Mu. Terima kasih, kami duduk diam, membuka hati, merendahkan diri kami, tersungkur di bawah kaki-Mu, agar makanan rohani yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi tersimpan di dalam hati kami yang paling baik, sehingga benih itu akan tumbuh, akan berakar dan berbuah bagi hormat kemuliaan-Mu. Urapan hikmat Allah turun atas setiap kami, khusus bagi hamba-Mu. Tuhan beri kemampuan bagi dia menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga kami yang mendengar dan yang memberitakan sama-sama diberkati, sama-sama dikuatkan, pulang membawa damai, sukacita, dan pengharapan. Berkat ilahi menyertai kami, roh yang bukan milik Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biar roh Allah yang hidup itulah yang mendatangkan kemerdekaan ada bersama dengan kami. Haleluya, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan ya, hari ini kembali Tuhan memberikan cuaca yang cerah untuk kita boleh beribadah kepada Dia, bersekutu kepada Dia. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini ayat yang tidak asing. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Alkitab saya halaman 385. Temanya adalah solusi atas sebuah pelanggaran. Tema ini diberitakan bukan mendorong kita untuk melanggar,
Bukan Bapak Ibu ya. Jadi tujuan tema ini bukan supaya kita hobi melanggar, bukan itu. Tujuannya adalah pada intinya ketika saya dan Bapak Ibu sebagai manusia yang tidak sempurna melanggar, itu ada jalan yang Tuhan beri. Ya, apa yang Tuhan berikan? Yaitu pengampunan. Dan pengampunan itu memberikan lembaran baru dalam kehidupan kita untuk melanjutkan hidup kita lebih baik bersama Tuhan. Jadi itu tujuan umum dari tema yang akan kita dengar melalui ayat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya dan kita semua adalah makhluk yang tidak sempurna. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa melakukan pelanggaran, siapapun juga ya. Saya bisa ya, Bapak Ibu juga bisa ya dalam hidup ini melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kenapa demikian? Karena memang kita semua bukan manusia yang sempurna, yang tidak melakukan kesalahan sama sekali dalam hidupnya, yang tidak pernah melakukan pelanggaran sama sekali dalam hidupnya, hanya Yesus Tuhan. Sebab Dia Allah yang sempurna. Jadi tidak ada titik noda yang paling terkecil pun nempel di dalam kehidupannya. Kalau kita beda, ya, kita bisa ya mengalami yang namanya titik-titik noda di dalam hidup kita. Ya, jumlahnya tergantung daripada orang itu. Masalahnya ada sebagian orang ya Bapak Ibu yang tidak memikirkan sama sekali pelanggaran atau kesalahan yang dibuatnya. Jadi kalau kata Alkitab itu hati nuraninya sudah tumpul, sudah tidak tajam lagi. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka di padang gurun. Ya. Kenapa mereka sampai begitu lama di Mesir? Bukan Allah tidak mau menolong mereka, tapi Allah ingin menunggu sebuah kesadaran akan kebutuhan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga di Israel mereka sampai kurang lebih 430 tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Jadi ini waktu yang tidak singkat Bapak Ibu, waktu yang cukup lama. Padahal mungkin Tuhan maunya enggak sampai selama itu, enggak sampai harus 430 tahun baru mereka mengangkat tangan dan berteriak-teriak memanggil Tuhan, meminta tolong Tuhan supaya mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka ingin keluar, mereka ingin menjadi orang yang merdeka, mereka ingin menjadi orang yang bebas, mereka ingin menentukan kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan dengar apa yang menjadi kerinduan mereka. Dan Tuhan menolong mereka Bapak Ibu. Tuhan membebaskan mereka. Tapi sayang, fase di mana mereka di padang gurun ini ya, mereka banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang tidak perlu mereka buat, tapi mereka kerjakan. Dengan apa? Dengan pikiran mereka yang selalu menyalahkan Tuhan. Dengan apa? Dengan kata-kata mereka yang selalu bersungut-sungut. Dengan hati mereka yang tidak pernah mengalami sukacita dan damai. Di tengah-tengah apa yang mereka lihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang menolong mereka, yang mencukupkan mereka, yang memelihara mereka, dan yang memberkati mereka sepanjang hari. Memang Bapak Ibu ya, kalau kita ada di padang gurun, tidak semudah ya kita ada di kota mungkin ya, karena waktu kita ke Israel memang ya itu kondisi daripada
padang gurun itu luar biasa ya. Kalau kita mungkin ada bersama dengan mereka, padang gurun ini memang bukan pergumulan yang mudah untuk mereka lewati sampai tanah perjanjian. Kenapa? Karena kalau siang memang panas teriknya luar biasa. Kalau malam mereka kedinginan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka di padang gurun sendirian menanggung beban itu. Karena Alkitab berkata ada tiang awan pada siang hari yang memimpin mereka, yang melindungi mereka, yang menaungi mereka. Sehingga kulit mereka tidak menjadi terluka. Dan pada malam hari Alkitab berkata ada tiang api yang bukan hanya menerangi, menuntun mereka di tengah kegelapan, tetapi juga membuat tubuh mereka tidak kedinginan, menjadi hangat. Jadi perbuatan-perbuatan Allah itu seharusnya yang mereka terima, mereka tidak lagi hidup di dalam pelanggaran yang mereka buat hari lepas hari. Tapi sayang Bapak Ibu ya, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan, selalu berpikir ya negatif terhadap Tuhan, sehingga pada akhirnya ya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Jadi kesalahan yang mereka buat itu, mereka anggap itu biasa. Mereka anggap itu tidak perlu ya direnungkan atau dirubah. Ini ada sebagian yang seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Orang-orang Kristen juga ada yang seperti ini. Kalau habis nipu orang, ya biasalah memang kerjaan saya. Tapi kalau berbicara Tuhan, rohaninya kebangetan ya. Kalau udah nipu ya udah ya. Kalau udah ngebohongin orang ya udah. Kalau habis ngerjain orang ya udah. Kalau habis mabuk ya udahlah, biasa. Saya memang dari dulunya pemabuk. Kalau habis berjudi ya biasalah. Saya memang udah begini ya, hari lepas hari kalau nggak judi itu nggak enak. Padahal orang percaya kepada Tuhan. Seharusnya ya tidak demikian. Tapi Bapak Ibu ada yang kebalikannya. Ada orang yang terlalu menyalahkan diri sendiri ketika pelanggaran itu terjadi dalam hidupnya. Ketika kesalahan itu terjadi dalam hidupnya. Sehingga ada rasa tertuduh setiap hari, menjadi stres dan depresi. Dan pada akhirnya ya, mengakhiri hidupnya dengan tragis. Nah, ini yang sayap kirinya nih ya, yang terlalu menyalahkan diri sendiri. Ketika apa? Ketika melakukan pelanggaran atau kesalahan. Biasanya ini iblis juga ikut campur tangan di sana, ya, menuduh orang-orang yang seperti ini. Dan setiap hari dunia tanpa harapan, setiap hari dunia tanpa sukacita, setiap hari dunia tanpa damai sejahtera. Sehingga orang itu digiring oleh kuasa kegelapan. Untuk apa? Untuk mengakhiri hidupnya. Karena memang udah gak ada jalan lagi. Saya udah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Saya udah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti tolak saya. Tuhan gak bakal terima saya. Tuhan pasti akan buang saya. Tuhan akan benci kepada saya. Dan semakin hari hidup orang ini menjadi semakin gelap pikirannya, semakin gelap hatinya, semakin gelap jiwanya. Ya pada waktu itulah iblis menjadi raja atas orang itu. Dan banyak juga orang yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada orang yang acuh tak acuh, tapi juga sebaliknya ada orang yang terlalu menyalahkan dirinya ketika apa? Ketika ada sebuah pelanggaran. Kalau dalam Alkitab itu Saul ya. Saul waktu ditolak menjadi raja dia stres ya. Dia bersekutu sama Tuhan, dia memanggil Tuhan. Alkitab berkata Tuhan diam saja. Padahal waktu Tuhan diam ya, itu juga ada maksud Tuhan. Ya, ketika Tuhan menjawab itu juga ada maksud Tuhan. Harusnya Saul bisa lebih sabar menunggu Tuhan berkata-kata dalam hidupnya. Seharusnya Saul harus lebih tabah lagi, harus lebih setia lagi ketika dia bertanya kepada Tuhan, ketika dia memanggil nama Tuhan sekalipun Tuhan tidak menjawabnya. Harusnya Saul
terus menanti-nantikan Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menunggu Tuhan hari lepas hari, mendapat kekuatan yang baru. Itu janji firman Tuhan. Saya percaya kalau Saul waktu itu menunggu Tuhan, mungkin hari pertama Tuhan belum berbicara kepada dia. Hari kedua Tuhan belum berbicara kepada dia. Hari ketiga, hari keenam, seminggu belum berbicara. Sekalipun sebulan sudah dilewati. Tapi Saul setia menunggu Tuhan. Saul setia menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya ketika Allah melihat kesetiaan Saul untuk menanti-nantikannya. Maka Tuhan tidak berdiam lagi atas panggilan yang dilakukan oleh Saul. Pasti Tuhan menjawab Bapak Ibu. Tapi kalau kita membaca kisah Saul, waktu Saul pertama kali memanggil Tuhan, Tuhan tidak menjawab, maka hidupnya mulai goyah. Hidupnya mulai stres dan depresi berat. Lalu dia beralih kepada roh-roh kegelapan, roh-roh yang lain. Dia datang ke peramal, ya, dan di sanalah titik daripada kegelapan menguasai kehidupan Saul sehingga Saul mengakhiri hidupnya. Sama di dalam perjanjian baru, ya, Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Tuhan, yang sudah menjual Tuhan dengan 30 keping perak. Begitu dia terima uangnya, Alkitab berkata, bukan damai yang dia alami, bukan kesenangan yang dia alami. Dia merasa bersalah sekali pada waktu itu, karena sudah melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan pada waktu ia bersalah, dia merasa depresi, dia merasa stres. Dan Alkitab berkata, pada akhirnya dia juga mengakhiri hidupnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kehendak Allah dalam sebuah pelanggaran yang dibuat oleh manusia, jangan terlalu menyalahkan diri kita sendiri, tapi juga jangan terlalu masa bodoh. Jadi bagaimana sikap orang percaya? Yohanes 1 ayat 9 ini berkata, kalau kita mau datang kepada Allah, Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang adil, dan Alkitab berkata, Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Allah memberi kesempatan, Allah memberikan pengampunan bagi umatnya yang mau datang kepadanya dan bertobat. Amin Bapak Ibu. Yang penting adalah kita mau datang kepada Dia. Kita mau berserah kepada Dia. Kita mau memanggil namanya dan berkata, Tuhan, inilah aku Tuhan. Aku sudah berdosa di hadapan-Mu. Aku sudah melanggar firman-Mu. Aku sudah jauh dari hadapan-Mu. Tahirkan aku Tuhan. Bersihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Seperti pengantar pujian firman tadi. Bahwa Tuhan penolong kita yang ajaib. Dia yang memulihkan hidup kita. Saya percaya kalau kita ada di tempat ini, itu karena Tuhan yang memulihkan kita. Kalau bukan Tuhan yang memulihkan kita, saya dan Bapak Ibu tidak mungkin mengenal Tuhan. Tidak mungkin ada di bait Allah. Tidak mungkin percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya, mengenal dan menjadi pengikut Tuhan, ya, dan menjadi pengiring-pengiring Tuhan, itu karena Tuhan yang memulihkan hidup kita semua. Tidak ada manusia yang dapat memulihkan kehidupan manusia yang hancur. Tidak ada manusia yang dapat memulihkan kehidupan manusia yang jauh dari hadapan Allah, kecuali Allah yang menjadikan kita, yang membentuk kita dan menebus kita dengan nyawanya, dengan darahnya, sehingga kita menjadi umat pilihannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Petrus itu murid yang luar biasa, agresif. Dia selalu ada di depan Tuhan. Dia menjadi murid yang sepertinya lebih kuat daripada murid-murid yang lain. Tapi satu ketika Tuhan izinkan ujian iman ada di depan kehidupannya. Ketika Tuhan disiksa, ketika Tuhan menderita, ya, pada waktu itulah ada orang yang berkata kepada Petrus, bukankah engkau ini adalah salah satu dari pengikut orang itu? Dan Alkitab berkata,
Petrus menyangkal sampai 3 kali. Siapa yang nyangka Bapak Ibu ya? Petrus bisa menyangkal Tuhan. Siapa yang bisa menduga Petrus menyangkal Tuhan? Tapi kenyataannya Petrus menyangkal Tuhan. Bukan 1 kali kata Alkitab, bukan 2 kali, tetapi sampai 3 kali. Ya. Kalau kita jadi orang tua, anak menyangkal kita sampai 3 kali, Bapak Ibu. Betapa hati kita sedih, betapa hati kita merana Bapak Ibu. Anak yang kita besarkan, anak yang kita didik, anak yang kita bina, bertumbuh sampai besar ketika dia berhasil, ketika dia jadi orang. Ketika berjumpa dengan bapaknya, berjumpa dengan orang tuanya dan orang berkata, bukankah itu orang tuamu? Lalu anak itu berkata, itu bukan orang tuaku, aku tidak kenal dengan dia, aku tidak kenal dengan mereka. Betapa menyayatnya hati orang tua itu. Waktu Tuhan ya disangkal oleh Petrus, ya, betapa hati Tuhan ya sakit secara manusia mungkin Bapak Ibu ya. Murid yang tadinya hanya sebagai nelayan biasa dipanggil oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Ada status yang diubah ya, ada status yang dibaharui dalam panggilan Tuhan. Tapi Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Namun Bapak Ibu ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau mau datang sama Tuhan dan meminta ampun, Alkitab berkata, Tuhan Allah yang setia dan yang adil, dia akan mengampuni. Waktu Petrus tersungkur, dia menangis, ya, dia mengakui di hadapan Tuhan, maka Petrus mendapat pengampunan. Ini momen yang penting Bapak Ibu ya, dalam kehidupan kita. Karena pengampunan awal daripada kebangkitan kita, pengampunan awal daripada pemulihan yang kita alami. Kalau orang merasa bersalah, tertuduh dalam hidupnya, orang itu tidak akan mengalami pengampunan, maka dia akan depresi, stres, dan akhirnya hidupnya yang harusnya menjadi lebih berguna ke depan, yang harusnya lebih dapat melanjutkan hidupnya ke depan, itu di stop sama orang itu. Padahal Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan solusi Bapak Ibu. Atas sebuah pelanggaran dan kesalahan yang kita buat, yaitu datang kepada dia sama seperti Petrus datang kepada Tuhan. Walaupun dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Alkitab berkata, Tuhan memulihkan Petrus, Tuhan mengampuni Petrus, dan di kemudian hari Petrus tidak melakukan hal yang sama, sehingga mendapatkan di kemudian hari Petrus kembali menyangkal Tuhan. Malah akhir hidupnya Petrus mati dengan kepala di bawah dengan tersalib. Bukti daripada komitmen dan pengorbanan Petrus kepada Tuhan yang tidak bisa membalas segala apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dalam Matius 26 ayat 75. Jadi selalu Bapak Ibu ya, ada kesempatan baru. Selalu ada lembaran baru Bapak Ibu ya. Kalau kita udah percaya sama Tuhan, Tuhan sediakan lembaran yang baru. Sekalipun kita mungkin ya melanggar, bersalah. Dalam perjanjian lama Daud ya, contohnya dia berzina dengan Batseba dengan cara-cara yang begitu picik, dengan cara-cara yang begitu licik. Coba bayangin Bapak Ibu, orang yang diurapi Tuhan masih ternyata enggak kebal dengan kepicikan, dengan kelicikan, siasatnya mulai terbangun dan dilaksanakan. Wah, ngeri Bapak Ibu ya. Daud enggak sempurna, karena bukan Tuhan. Dia juga bisa jatuh dalam sebuah pelanggaran, dalam sebuah kesalahan yang fatal. Mungkin kalau dibandingkan dengan Petrus, ya kita mungkin bisa berkata Daud jauh lebih besar dosanya. Tapi kalau kita mau lihat ya sama-sama. Yang satu menyangkal Tuhan, itu berarti nggak percaya kepada Tuhan. Yang satunya lagi ya berzina dan membunuh. Ya, jadi 2 porsi yang Daud buat dalam waktu yang bersamaan. Ya berzina, ya juga mengakhiri suaminya Uria
di medan peperangan dengan cara-cara, strategi-strategi yang sudah disusun, yang sudah dibuat oleh Daud. Kalau cara pertama nggak bisa, maka dia akan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua nggak bisa, digunakan cara yang ketiga. Sampai Uria mati dengan pikiran, maka bebaslah apa yang sudah dibuat oleh Daud. Tapi Bapak Ibu ya, ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan memberitahu bahwa apa yang dibuat oleh Daud itu hal yang salah, Daud berkata sama Tuhan dan datang sama Tuhan bahwa dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dia sudah melanggar Tuhan. Dan Daud diampuni oleh Tuhan. Ada lembaran baru sekalipun ada resiko ya, anaknya mati, berontak, Adonai itu berontak ya. Bapaknya sendiri dikudeta sama anaknya yang bernama Adonia. Itu kan resiko dari apa yang dibuat oleh Daud. Tapi di kemudian hari, Daud terus memimpin bangsa Israel. Sampai memasuki masa kejayaan yang kokoh, masa Daud. Karena Israel waktu itu belum pecah menjadi dua. Dan pada akhirnya ya, dia juga rela ya bahwa yang membangun bait Allah bukan dirinya, tetapi Salomo. Ya, nah pada waktu Salomo lah Israel terpecah menjadi dua. Israel utara dan selatan. Pada waktu itulah Israel mulai kondisinya mulai menurun. Kenapa bisa pecah? Karena ada ambisi orang-orang muda yang gak menghargai tua-tua, yang mengikut Daud. Yang memberikan nasihat, yang memberikan wejangan, keputusan-keputusan pemerintahan kerajaan Daud pada waktu itu. Sekalipun rakyat sudah berteriak, minta kebijaksanaan untuk segala pajak dikurangi, supaya beban hidup mereka berkurang. Tapi orang-orang muda ini berkata, tidak perlu mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Daud. Kita bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau bisa tambahkan lagi lebih berat bebannya. Pada waktu itulah banyak rakyat yang berontak ya, rakyat yang nggak bisa terima dengan kebijakan itu. Akhirnya Israel pecah menjadi dua. Kalau ada ambisi lahir, maka ambisi itu menghancurkan, bukan memperbaiki. Kalau ada ambisi ada, maka ambisi itu memecah belah, bukan mempersatukan. Bangsa Israel ya, ketika zaman Daud mereka sangat amat diberkati. Tetapi waktu kerajaan Salomo sekalipun sempat naik, tapi waktu pecah Israel mulai mengalami kegoncangan. Israel mudah dikuasai oleh bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu, contoh dua tokoh ini kembali mengingatkan kita bahwa ada lembaran baru. Kalau saya dan Bapak Ibu mau datang, jangan dengar apa kata setan, jangan dengar apa kata iblis yang berkata, kamu tidak layak datang sama Tuhan, setiap hari judi dan mabuk kerjaanmu, setiap malam berzina dengan pelacur. Jangan dengarkan itu. Setiap hari kamu mukulin istrimu. Saya dengar kesaksian pendeta yang terkenal tuh di YouTube. Ya, ada seorang suami yang setiap hari mukulin istrinya, mabuk pulang malam, judi. Ya, tapi istri ini setia mendoakan suaminya. Didoain terus setiap hari. Sampai satu ketika suaminya bertobat dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya setiap hati yang hancur di hadapan Tuhan, Tuhan pasti sambut. Nggak ada Tuhan berkata kamu bekas pencuri, kamu bekas pemabuk, kamu bekas penjina, kamu bekas perampok, kamu bekas melakukan hal-hal yang kotor, yang najis, yang kelam, yang gelap. Aku nggak mau terima engkau. Tuhan gak pernah berkata seperti itu. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa dan datang kepada Dia, maka Dia adalah Allah yang setia, sempurna. Dia adalah Allah yang adil, sempurna. Dia akan mengampuni setiap dosa kita, putih seperti salju kata Tuhan. Hidup dalam lembaran yang baru. Yang terpenting adalah Bapak Ibu, pelanggaran yang terjadi bukan karena kesukaan, tetapi karena keterbatasan. Ya, ada orang yang suka melanggar. Tapi ada orang yang, karena keterbatasan sebagai manusia. Ya, beda ya. Ada orang yang suka melanggar lampu merah.
Ada orang yang melanggar lampu merah karena dia buru-buru mungkin. Bawa suaminya ke dokter. Karena suaminya udah ngap-ngapan. Mungkin itu bisa terjadi 1, 2, 3 kali dalam hidupnya. Mungkin ya. Tapi ada orang yang memang dia nggak peduli dengan lampu hijau. Dia nggak peduli dengan lampu kuning. Dia nggak peduli dengan lampu merah. Kalau dia mau melanggar, dia terobos saja. Sekalipun resikonya maut. Ya. Baru ini kan belum lama itu ada yang di bypass ya. Ada motor ketemu dengan mobil. Mobil apa itu? Mobil apa itu? Barang ya. Itu cuma nahan beberapa detik padahal ya. Nggak terjadi kejadian itu. Tapi karena suka melanggar. Akhirnya yang motor ketemu mobil di tengah-tengah, das, mati di tempat. Sayang sekali ya. Karena 3 menit nyawa, 3 detik nyawa melayang. Karena apa? Karena suka melanggar. Jadi kalau saya membawa tema ini bukan berarti kita sama dengan paham hipergrace. Kalau paham hipergrace itu apa? Menjunjung tinggi anugerah Tuhan dan menjunjung tinggi kebebasan. Sehingga pelanggaran yang dibuat itu bukan keterbatasan, menjadi sebuah kesukaan, bebas ya, seperti paham Calvinis ya, sekali selamat tetap selamat. Tidak Bapak Ibu ya. Saya tidak mendorong ke arah sana. Saya mendorong bahwa kalau kita melanggar karena keterbatasan, Tuhan memberikan jalan bagi kita. Kalau kita mau datang kepada Dia dan minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Jadi itu ya, jangan disamain dengan hipergrace. Kalau hipergrace kan, wah anugerah itu besar. Jadi bisa menggunakan kebebasan dengan sebebas-bebasnya. Karena Allah ampuni. Enggak. Ya. Calvinis begitu ya, sekali selamat tetap selamat. Sekalipun kita melakukan apa saja, enggak mungkin ada bekas anak. Enggak mungkin, kita pasti diterima. Ya, itu paham daripada Calvinis. Sehingga tanggung jawab terhadap apa yang sudah diterima dari Tuhan itu pengampunan, tidak ada. Yakobus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita mengerjakan keselamatan bukan begini. Kita sama Tuhan mati, lalu disalib gitu ya. Wah, lahir keselamatan dari kita. Enggak, bukan gitu juga pahamnya. Jadi keselamatan yang kita terima melalui karya Tuhan di Bukit Golgota itu harus dijaga. Dengan apa? Dengan tanggung jawab dan pengabdian dan kasih kepada Tuhan. Sehingga sebelum kita mungkin melanggar, mungkin melakukan kesalahan, itu bukan karena kita suka melanggar, bukan karena kita suka ya, tapi karena keterbatasan kita. Coba kadang-kadang kita ngomel nggak kebugu-buguan ya, nggak di jalanan. Kita marah sabrak-abrak. Atau kita melakukan hal-hal yang kadang-kadang memang ya pada intinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kita sesudah itu baru kita sadar ya. Keterbatasan saya sama Bapak Ibu sebagai manusia. Bukan kesukaan kita ya. Setiap hari melakukan hal yang seperti itu. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi waktu kita sudah terima pengampunan, jangan sengaja lagi kita melanggar. Jangan sengaja lagi kita suka melakukan pelanggaran. Ya. Sekalipun ya kita melanggar, ya mungkin karena kita ya keterbatasan kita. Kita sebenarnya udah berjuang ya untuk tidak melakukan itu. Mungkin kita kalah di sana pada ronde pertama. Tapi ronde kedua kita harus memenangkan pertandingan iman itu. Kenapa? Karena memang Allah tidak suka dipermainkan. Jangankan Allah ya, kalau kita dipermainkan saja sama orang. Ya, kita nggak enak ya. Nggak suka gitu ya. Orang mempermainkan kita itu nggak suka. Kalau dipermainkan tuh gimana ya? Diledek-ledek ya, digangguin, dibully bahasanya. Kita nggak nyaman dengan hal itu. Apalagi Tuhan yang sudah berkorban bagi kita, yang sudah rela mati bagi kita, yang sudah rela menderita bagi kita. Dia melakukan semua itu agar apa? Agar lembaran baru dalam hidup manusia yang melanggar kebenarannya dialami oleh manusia. Jadi manusia tidak mengakhiri hidupnya sebelum waktunya. Manusia akan mengakhiri hidupnya dalam waktu Allah, dalam rancangan Allah. Sehingga dia rela berkorban bagi saya dan
Bapak Ibu. Dia tidak layak memang dipermainkan. Dia layak dipuji. Dia layak disembah. Dia layak diagungkan. Dia layak ditinggikan selama-lamanya dalam kehidupan kita. Waktu kita datang doa, dia layak dimuliakan, disembah, ditinggikan, diagungkan. Waktu kita beribadah, waktu kita bersekutu kepada dia, dia layak diagungkan, disembah, ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kita selama-lamanya. Pendeta boleh hebat dan sangat hebat, Bapak Ibu. Pendeta boleh besar dan sangat besar, tapi yang layak dipuji hanya dia, Allah di dalam Yesus Tuhan yang sempurna. Galatia 5:13 berkata, kemerdekaan yang sudah kita alami bukan untuk berbuat dosa, melainkan untuk melayani, untuk hal yang berguna, untuk hal yang membangun, untuk hal yang seturut dengan kehendak Allah. Kemerdekaan itu diterima oleh saya dan Bapak Ibu lewat pengampunan. Pengampunan itu membebaskan setiap ikatan demi ikatan yang membelenggu manusia, menerangi setiap kegelapan di dalam lubuk hati manusia sehingga orang itu mengalami kemerdekaan di dalam kehidupannya. Dia bebas dari kekhawatiran, dia bebas dari ketakutan, dia bebas dari segala hal yang datang dari dunia. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah dipulihkan, dia sudah diampuni dan hidupnya bukan menjadi miliknya lagi, tapi Alkitab berkata hidupnya menjadi milik Tuhan. Roma pasal 2 ayat 4 berkata, maksud kemurahan Tuhan adalah untuk menuntun manusia kepada pertobatan. Jadi waktu Tuhan memberikan kemurahan yang di dalamnya ada pengampunan, yang di dalamnya ada pemulihan, itu tujuannya adalah menuntun kita masuk dalam dunia pertobatan. Jadi kemurahan itu bukan membela kebebasan kita. Kemurahan itu bukan membela pelanggaran kita. Kemurahan itu bukan membela kesalahan kita. Bukan. Kemurahan itu maksudnya adalah menuntun saya, menuntun Bapak Ibu, menuntun orang yang percaya kepada dia untuk hidup di dalam pertobatan. Sehingga pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Apa yang Tuhan buat dari awal sampai akhir tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena tujuannya tercapai. Apa itu? Setiap orang yang percaya mau dan rela dituntun oleh Tuhan untuk masuk dalam pertobatan hari lepas hari. Sehingga pelanggaran itu enggak menjadi kesukaan lagi. Jauh dari kesukaan. Paulus berkata bahwa aku tidak menoleh ke belakang, tapi aku mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi, yaitu mahkota yang kekal. Kalau Paulus menoleh ke belakang, maka kita lihat ya jejak rekam daripada Paulus. Dia banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Dia menganiaya orang-orang yang percaya, pengikut-pengikut Tuhan. Waktu dia belum mengenal Tuhan. Waktu dia memegang tongkat Taurat sebagai kebenaran di dalam hidupnya. Dan dia anggap bahwa kebenaran di dalam Yesus adalah musuh daripada Taurat. Sehingga dia bereaksi, dia akan menganiaya orang-orang yang mengikut Tuhan. Dia enggak setuju dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu itu dia menjadi orang, menjadi pelaku yang sangat masif membenci orang-orang percaya. Tapi Alkitab berkata ketika dia mendapat pengampunan, mendapat panggilan daripada Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia masuk di dalam pertobatan. Sekalipun waktu dia datang ke Yerusalem, ada beberapa nabi yang meragukan pertobatan daripada rasul. Bukankah dia dulu orang yang menganiaya orang-orang yang percaya? Bukankah dia dulu jahat? Bukankah dia membenci kita? Ada orang-orang yang meragukan. Tapi pertobatan Paulus lambat laun. Kelihatan oleh mereka. Dan Paulus dipakai menjadi rasul yang luar biasa di dalam Tuhan. Kemurahan Tuhan yang turun dalam hidup Paulus. Benar-benar menuntun Paulus masuk dalam dunia yang berbeda. Yaitu dunia pertobatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Injil merupakan kabar baik, bukan kabar buruk. Yang di dalamnya ada pengampunan yang mendatangkan pemulihan.
Saya dan Bapak Ibu yang tidak benar dibenarkan, bukan karena kita, tapi karena pengampunan, anugerah dari Allah. Saya dan Bapak Ibu yang tidak layak, dilayakkan oleh anugerahnya. Supaya apa? Supaya menjadi serupa dengan gambarannya. Amin. Tuhan memberkati.